Sobat Podcast Ais Maranatha. Kali ini kita akan membahas terkait dengan aktif itu memang perlu, tidak masalah, tetapi harus konsisten. Bersama rekan kita tentunya yang terkasih, Yonatan Adi Saputra dari alumni Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha. Baik Yonatan, kali ini saya ingin mengetahui kamu ini kan termasuk yang meraih gelar portofolionya gitu ya sewaktu wisuda itu. Nah itu artinya Yonatan itu aktif gitu ya. Boleh tahu nggak aktivitas Yonatan tuh apa saja? Aktivitas selama berkuliah. Iya boleh. Jadi aktivitas selama berkuliah itu tuh yang pertama ya pastinya kuliah gitu. Yang kedua juga saya aktif di kegiatan berorganisasi. Salah satunya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan saya juga aktif di berbagai lomba gitu ya, baik itu nasional maupun internasional gitu. Jadi kegiatan-kegiatan saya sih sebenarnya itu saja. Jadi mulai dari kuliah, terus organisasi, baik itu di luar maupun di dalam kampus, dan kegiatan-kegiatan lomba lain. Itu kan kategorinya nggak sedikit ya rekan-rekan. Nah ini Yonatan merasa masih kurang atau sudah cukup? Nah saat itu. Oke, sebenarnya sudah cukup sih Sudah Pak, cukup menurut ya. saya sendiri ya gitu. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang merasa itu masih kurang gitu. Mungkin perlu kegiatan kerja mungkin sampai part time gitu dan sebagainya. Tapi menurut saya itu udah cukup sih, cukup melelahkan. Berarti itu tuh ada kebebasan ya Yonatan saat memilih. Kan ada sebagian dari rekan-rekan kita ini kan, oh Pak, saya kan ingin meraih IPK tertinggi. Saya ingin mendapatkan akademik saya itu baik gitu ya. Nah, bagaimana pendapat Yonatan untuk rekan-rekan ini gitu? Kita memang tahu tujuan kita berkuliah itu kan untuk mendapatkan istilahnya akademik ya, prestasi akademik yang baik. Nah, tapi bagaimana pendapat Yonatan juga untuk mahasiswa yang justru kebalikannya gitu? Artinya ada mahasiswa yang mungkin mau kuliah itu mencari kegiatan non akademik di kampus gitu ya. Silakan. Sebenarnya kuliah itu kan balik lagi gitu, nggak hanya ngomongin tentang akademik tapi juga non akademik, contohnya soft skill tadi gitu ya. Kalau misalkan mindsetnya gitu, yang pertama itu kuliah untuk dapetin hal-hal yang tadi soft skill non akademik itu bagus gitu menurut saya. Tapi juga teman-teman harus ingat gitu bahwa teman-teman kan kuliah untuk juga dapetin materi yang mungkin gak didapetin di dunia yang lainnya gitu, di luar yang lainnya gitu. Dan menurut saya penting juga gitu ya untuk kita juga bisa fokus di akademik ditambah dengan non akademik gitu. Jadi semuanya itu harus balance. Balance ya. Jadi, benar gimana? Jadi mungkin nggak hanya fokus di akademik aja sampai kupu-kupu gitu ya, kuliah gitu, tapi juga ada non akademiknya sedikit gitu biar ya kita juga nggak pusing gitu ya ngomongin tentang akademik. Itu nggak bikin kita jadi tipes Yonatan? Menurut saya enggak, bahkan itu lebih seru gitu. Lebih seru ya. Karena semuanya balance gitu. Kita punya kegiatan lainnya gitu selain kegiatan belajar mengajar gitu. Kan kita punya banyak teman, mungkin di organisasi kita juga bisa jadi relasi baru. Kita juga bisa dapat challenge baru gitu, tantangan baru. Nah, gini Yonatan. Yonatan kan merasa ini mungkin mudah ya. Tapi kalau rekan-rekan kita yang introvert gitu ya, ini bukan hal yang mudah ya rekan-rekan ya. Nah, bagaimana cara mungkin Yonatan mengajak rekan-rekan kita yang introvert ini untuk bisa bukan berubah menjadi ekstrovert, tetapi bagaimana sih ini juga bisa diimplementasikan gitu? Oke. Menurutku introvert itu nggak jadi penghalang gitu ya untuk kita bisa berkembang gitu. Kita bisa coba hal-hal yang menurut kita itu membuat kita ngerasa itu jadi tantangan buat kita. Karena kalau misalkan kita introvert terus kita stuck berada di zona nyaman, ya kita sendiri gak akan berkembang gitu. Jadi usahain kalau misalkan teman-teman mau berkembang, ya pastinya kita harus keluar dari zona nyaman itu, buat zona yang baru, terus buat zona yang lebih besar sehingga kita juga bisa berkembang. Berkembang ya. Nah ini kan harus dibutuhkan eksistensi dan konsistensi gitu ya. Nah dalam hal konsistensi sendiri, bagaimana cara Yonatan membuat diri kita ini bisa berkonsisten terus di dalam pencapaian prestasi ya itu. Sebenarnya konsisten itu adalah sesuatu yang menurut kita tetap berjalan. Maksudnya dalam artian ada
up and down pasti, tapi gimana sih kita bisa benar-benar fokus ataupun bisa tetap berjalan pada something ataupun tujuan-tujuan di dalam hidup kita gitu. Itu menurut saya arti konsisten itu sendiri gitu. Gimana kita bisa konsisten gitu ya dalam kita mengejar hal akademik, prestasi ataupun sebagainya. Balik lagi sih menurut aku tuh ke mindset kita gitu sebenarnya. Kalau misalkan kita di kuliah gitu ya, misalkan kita mau hanya mengejar IPK tinggi gitu. Nah, ya teman-teman tinggal belajar tanpa mempedulikan hal yang lain. Tapi kalau misalkan teman-teman mindsetnya adalah saya ingin belajar, saya ingin juga berprestasi, saya juga ingin berkembang jauh, ya teman-teman harus coba hal-hal yang lain gitu. Meskipun itu terasa sulit gitu. Menurut saya konsisten itu sulit gitu Pak. Sulit ya? Sulit Okay. banget gitu karena ya biasanya mungkin lebih ini ya, udahlah ganti gitu ya, bosan gitu kali ya. Oke, ini saya kasih pertanyaan yang lebih sulit ya. Kayaknya ini terlalu mudah buat Yonatan tadi ya. Alat ukurnya ada nggak untuk kita ini menjadi konsisten? Oke, alat ukur untuk kita menjadi konsisten gitu. Untuk menjadi konsisten, alat ukurnya yang mungkin Dari prestasi bisa? Misalkan, saya minimal setahun ikut lomba 1 bulan sekali dengan prestasi minimal finalis gitu. Itu alat ukur juga ya? Iya. Nah, itu salah satu contohnya. Misalkan saya biasanya sudah mematok gitu Pak. Maksudnya udah ada hal-hal, biasanya list-list tujuan-tujuan saya. Nah, itu bisa jadi alat ukur saya gitu. Tujuan-tujuannya misalkan selama 1 semester ini usahain saya dapat nilainya ada yang B deh gitu, ataupun A semua gitu. Terus ada beberapa kegiatan-kegiatan nih yang saya ingin ikut. Contohnya misalkan volunteer ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, biasanya hal-hal itu yang menurut saya bisa membuat saya menjadi konsisten. Plus ditambah dengan saya buat to-do list gitu, to-do list kegiatan. Gitu. Jadi itu biasanya membuat saya menjadi konsisten karena kadang kalau misalkan kita nggak buat to-do list itu tuh kadang suka seenaknya sendiri gitu. Kalau misalnya nih Yonatan, mungkin kalau kita melakukannya itu karena passion, karena hobi, itu kita senang ya. Dalam kegiatan Yonatan ini, semuanya ini memang Yonatan inginkan, atau ada nggak kegiatan yang sebenarnya Yonatan tuh nggak mau, tapi ya kerjakan saja karena itu mungkin bagian dari satu upaya Yonatan mencapai satu tantangan gitu. Itu ada nggak dalam semasa Yonatan berkuliah? Sebenarnya Yonatan nggak terlalu suka gitu, tetapi Yonatan ingin itu dilakukan hanya sebagai ajang pembuktian. Saya tuh sebenarnya sampai di level mana sih saya bisanya. Itu ada nggak yang Yonatan pernah lakukan? Oke. Sebenarnya pertama awal gitu kan, saya angkatan COVID ya. Oh iya ya. Emang nggak terlalu banyak berbaur gitu dengan teman-teman gitu. Dan untuk kegiatan-kegiatan organisasi yang lainnya itu tuh saya kurang seret lah pada saat itu. Tapi gimana sih saya mencoba untuk men-challenge diri saya untuk keluar dari zona nyaman tadi gitu dengan ikut organisasi yang jauh lebih besar menurut saya dan jauh lebih banyak rekan-rekan yang mungkin saya nggak kenal gitu. Jadi saya ikutan badan eksekutif mahasiswa yang menurut saya itu membuat saya menjadi pribadi yang jauh lebih berkembang gitu. Jauh lebih, menurut saya jauh lebih bertumbuh gitu. Dari mulai segi komunikasi, gimana kita menjalin hubungan dengan orang. Nah, itu yang menurut saya yang ini ya, yang menjadi tantangan Yonatan pada akhirnya Yonatan sudah dapatkan itu ya. Betul. Oke, yang bagian itu. Nah, kalau dari sisi konsistennya sendiri Yonatan, kan selama ini Yonatan berarti sudah istilahnya berprestasi tidak hanya di akademik. Yang Yonatan kan menjuarai beberapa perlombaan gitu ya. Nah, juga di non akademiknya. Nah, menurut Yonatan mana yang lebih menguntungkan dan alasannya kenapa gitu? Oke, mana yang lebih menguntungkan? Sebenarnya menguntungkan. Ya, misalkan mungkin kalau akademik itu pada saat nanti saya bekerja itu lebih menguntungkan karena keilmuannya yang dipakai. Atau pada akhirnya Yonatan bekerja yang menggunakan soft skill yang lebih besar porsinya ketimbang akademiknya. Oke. Sulit ya Pak. Atau keduanya ya? Siap, karena semuanya menurut saya seimbang gitu. Kalau misalkan mungkin tadi tujuannya bekerja, kadang kan kita suka dapat pekerjaan yang bukan di luar bidang. Nah, soft skill itu yang menurut saya penting banget gitu. Kalau misalkan kita
bekerja di luar bidang gitu. Tapi menurut saya semuanya balance sih Pak, maksudnya dua-duanya penting gitu, akademik maupun non akademik gitu, karena baik itu kita bekerja di bidang kita ataupun di luar bidang kita, soft skill sama hard skill kita juga kepake benar. Dua-duanya ya, jadi nggak bisa dalam arti ini hanya soft skill aja gitu ya. Pada akhirnya dua-duanya itu perlu ya. Benar. Pengaruh lingkungan itu kan pasti ada ya selama Yonatan berkuliah gitu. Menurut kamu pengaruh lingkungan yang dari siapa yang bisa mengubah hidup Yonatan gitu? Artinya mungkin dulu Yonatan belum seperti sekarang kan. Nah itu Yonatan merasa pengaruh terbesar itu dari mana? Dalam hal ini mungkin di luar dari orang tua gitu. Apakah teman-teman juga mempengaruhi dan seperti apa cara mempengaruhinya? Sebenarnya kalau misalkan di dunia kuliah itu yang berpengaruh itu adalah pertemanan. Pertemanan ya. Karena ibaratnya kalau misalkan teman-teman suka ngomong gitu ya, dunia kuliah tuh kayak berasa jungle gitu, hutan gitu. Dan menurut saya itu benar gitu, karena pertemanan tuh mempengaruhi kita gitu. Mulai dari kita berperilaku, semuanya tuh bisa berubah 180 derajat tuh dari pertemanan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih memilih kalau misalkan jangan suka, kalau misalkan berteman tuh dengan siapa aja gitu. Menurut saya berteman dengan siapa aja, tapi kita harus memilih teman-teman yang menurut kita tuh lebih dekat dengan kita untuk mensupport gitu dalam hal ini ya. Jadi pilih teman itu menurut saya betul, bukan berarti kita menjauhkan, bukan berarti kita menghindar, tapi justru dengan memilih teman itu membuat kita menjadi berada di lingkungan yang suportif. Yang suportif yang dimaksud di sini tuh apakah berarti saling mengisi antar teman karena ada kekurangan yang kita saling tahu gitu ya? Betul. Atau mungkin juga saling membantu dalam hal lain yang mungkin Yonatan pernah alami juga gitu ya? Jadi kalau misalkan suportif itu ya mengisi misalkan kita punya kekurangan apa, teman-teman yang lain juga bisa ngisi, dan kita juga bisa saling bantu gitu, baik itu dalam hal akademik maupun non akademik. Kita bisa grow up bareng gitu ibaratnya, dan ya alhasil itu membuat kita bisa jadi bertumbuh. Ini nanti bekerja berarti ini sangat kepake juga ya? Kepake banget ya, untuk bekerja sama misalkan dalam satu tim gitu ya. Nah kita mau dengar lah pesan kesan juga Yonatan seperti biasa untuk rekan-rekan ini ya. Apa yang kita dapatkan selama berkuliah tentunya belum sebanyak yang nanti kita akan dapatkan selama kita bekerja gitu ya Yo. Nah bagaimana cara mengatasi gap ini gitu? Jadi kan kita perlu adaptasi lagi nih dari dunia kuliah ke dunia kerja nih gitu ya. Kira-kira apa tips dari Yonatan sendiri untuk rekan-rekan kita ini ya? Tips dari aku untuk kita menghadapi dunia pekerjaan, yang pertama itu adalah kita harus bisa cepat beradaptasi ya. Iya benar gitu. Beradaptasi itu kita belajar dari mana? Contohnya misalkan kita belajar dari organisasi gitu. Nah itu contoh kita bisa beradaptasi gitu. Yang kedua, gimana sih kita bisa membangun relasi dengan orang, baik itu misalkan dengan sesama pekerja kita ataupun dengan atasan kita. Nah menurut saya dari menjalin kita hubungan relasi dan komunikasi yang baik, ya itu membuat kita bisa terjun di lapangan gitu. Yang ketiga itu adalah gimana sih kita bisa ibaratnya bukan berarti kita nggak sesuai passion ya Pak, tapi gimana sih kita bisa ibaratnya kayak ngerti gitu, maksudnya ngerti akan hal yang kita kerjain gitu. Menurut aku itu penting juga gitu, kita ngerti runtutan apa yang perlu kita kerjain, dan mungkin dari situ kita bisa ibaratnya kita bisa stay gitu ya, bisa ibaratnya cocok gitu. Jadi menurut saya tadi adaptasi, terus komunikasi, hubungan relasi, dan kita bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas kita ya. Baiklah sobat-sobat rekan AIS Podcast Maranatha, ini hanya sebagian kecil apa yang kita bisa ambil dari pengalaman Yonatan Adi Saputra ya. Memang masih banyak cerita lain yang bisa kita gali, tetapi kami percaya ya, Yonatan juga yakin rekan-rekan bisa mengambil manfaat setiap apa yang menjadi tadi ya keterangan atau paparan dari Yonatan ini sangat bermanfaat buat kita semua tentunya. Terima kasih Yonatan untuk kehadirannya. Sekali lagi buat rekan-rekan semua, sampai bertemu kembali di lain acara. Salam AIS, Integrity, Care, Excellent.